Tidak boleh satu nilai itu kemudian kita generalisir. Satu keburukan, satu kelemahan yang dilakukan oleh pasangan kita, kita sudah mendelete seluruh kebaikan-kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Ruas TV rahimakumullahu jami'an. Setelah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali bisa berjumpa kembali di dalam rubrik pembinaan keluarga sakinah. Yang alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada episode yang ke-17. Kita masih akan mengangkat topik bagaimana membangun sebuah keluarga yang harmonis. Keluarga yang merupakan ciri utama sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu ada harmonisasi di dalam keluarga tersebut. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan 3 kuncinya. 3 kunci membangun keluarga yang harmonis. Pertama adalah penyamaan visi keluarga. Yang kedua adalah saling memahami perbedaan. Dan inilah inti daripada harmonisasi itu, menyamakan perbedaan. Dan yang ketiga adalah konsisten di dalam menunaikan tupoksi daripada masing-masing pasangan. Kita akan masuk pada kunci yang keempat. Kunci yang keempat membangun keluarga yang harmonis adalah saling memahami dan melengkapi kekurangan. Saling memahami dan melengkapi kekurangan pasangan. Kekurangan dan kelemahan adalah satu hal yang pasti ada. Pasti ada pada pasangan kita. Karena pasangan kita itu adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Dalam artian setiap manusia diciptakan pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Baik ia sebagai istri maupun sebagai suami. Masih ingat pembahasan kita bahwa pasangan kita itu bukan malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hampir tidak memiliki kekurangan dan kelemahan. Ya, tentu kalau kita lihat dari sudut atau aspek keimanan dan ketakwaan. Pasangan kita ini adalah manusia biasa. Suami kita adalah manusia biasa dan istri kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Nah, karena itu ini harus dikelola agar terjadi harmonisasi di dalam rumah tangga. Ini harus dikelola. Bagaimana cara mengelola kekurangan dan kelemahan itu?
saling memahami, saling memahami dan melengkapi. Yang pertama adalah memahami kekurangan itu, kemudian berupaya untuk menutupi atau melengkapi. Nah, saya ingin memberikan di sini 4 tips. 4 tips memahami dan melengkapi kekurangan. Ya, sebab tentunya ini yang berat. Bagaimana kekurangan dan kelemahan itu dipahami dan juga berupaya untuk ditutupi. Ya, bahkan kekurangan itu dilengkapi. Nah, karena itu kita menghadirkan 4 tips memahami dan melengkapi kekurangan. Nah, tips yang pertama adalah meyakini bahwa di balik kekurangan sebagai sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, itu ada kebaikan. Ya. Yakinilah bahwa di balik kekurangan pasangan kita, di balik kelemahan pasangan kita, sebagai sesuatu yang tentu kita tidak sukai. Kita semua tidak suka kepada kekurangan. Ya, kita tidak suka kepada sesuatu yang lemah. Nah, bagaimana caranya? Kita yakini bahwa di balik kekurangan dan kelemahan itu ada kebaikan. Ini pernyataan daripada Sang Pencipta. Nah, sebab yang menciptakan kita ini kan Allah. Nah, kodratnya Allah menciptakan kita ini memang ada kekurangan. Nah, tetapi di balik kekurangan itu ada kebaikan. Jadi setiap pasangan kita ini tidak melulu hanya kekurangan dan kelemahan. Ya. Tidak melulu hanya kekurangan dan kelemahan, ada kebaikannya. Bahkan kadang-kadang hikmah daripada kekurangan dan kelemahan itu, disitulah kebaikan. Kekurangan dan kelemahan itu justru sebenarnya kekuatannya itu ada pada pasangannya. Misalnya istri punya kekurangan, punya kelemahan. Nah, kekurangan dan kelemahan itu bisa ditutupi oleh kekuatan, kelebihan, ya, kelebihan yang dimiliki oleh suami. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini ayat-ayat tentang keluarga. Ayat-ayat tentang interaksi pasangan suami istri. Jadi Allah menasihatkan, Allah mengingatkan kepada kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Nah, di dalam bergaul, dalam berinteraksi itu, fa in karihtumuhunna, jika ada sesuatu yang kamu tidak sukai, jika ada sesuatu yang kamu tidak senangi, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka mudah-mudahan sesuatu yang kamu benci itu, sesuatu yang kamu tidak sukai itu, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Ya, jadi misalnya ada seorang istri yang pelit, ya, sekek kata orang Bugis Makassar. Ya, jadi bawaannya dari sononya dari didikan keluarganya, dia pelit. Ya, tentu memang kita berupaya untuk istri kita tidak menjadi pelit banget ya. Sebab ini adalah sikap yang dibenci, kikir ya, sampai pada sifat kikir. Maka boleh jadi bagi suami kepelitan, kekikiran istri ini, kebaikannya itu adalah menghemat harta suami.
Jadi seorang suami yang mungkin yang nafkahnya pas-pasan, coba bayangkan kalau istrinya boros. Ya, istrinya boros. Ya, istrinya mohon maaf terlalu sosial ya, dalam tanda kutip. Terlalu sosial. Ya, oke lah memberi tapi kalau sumbernya itu malah dikuras, ya. Pendapatan suaminya pas-pasan lalu kemudian istrinya boros dan terlalu sosial. Nah, itu kan bersedekah, ya. Bersedekah adalah satu amalan uh, memberi kepada orang lain yang tidak disyaratkan jumlahnya, berapa saja. Ya, maka boleh kita menjadi orang yang sosial, orang yang suka berderma, tetapi tetap kita harus ada perhitungan. Ya, ada perhitungan bahwa saya keluarkan ini masih cukup. Ya, paling tidak untuk sementara waktu, dalam waktu yang dekat masih cukup untuk menopang kebutuhan utama keluarga. Tapi kalau kita perhitungkan, kita keluarkan itu bisa mengganggu, bisa menggoyangkan kebutuhan rumah tangga, ya jangan. Ya, jangan itu kita lakukan. Dia kan bukan kewajiban, dia sesuatu yang sunat. Apalagi jumlahnya tidak dibatasi. Jadi boleh jadi kekikiran seorang istri, ya, kebaikan diantaranya itu adalah aman, terjaga nafkah daripada suami yang pas-pasan. Ya, itu tadi kalau sudah pas-pasan lalu kemudian pengeluarannya bocor, ya, pengeluarannya loss terus, ya apa yang terjadi, kasihan suami. Nah, itu mungkin ya. Jadi kita harus selalu positive thinking dari setiap kelemahan yang dimiliki oleh pasangan kita. Siapa yang mengatakan begitu? Siapa yang menasihatkan? Allah. Ya, fa'asa an takrahu fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Boleh jadi sesuatu yang kita tidak sukai itu justru di situ ada kebaikan yang banyak di dalam. Ya. Kata orang ada hikmah. Ada hikmah. Tetapi kalau kekurangan itu, kelemahan itu adalah sesuatu yang melanggar syariat. Ya, sesuatu yang melanggar syariat, kita harus berusaha untuk meluruskan. Ya, kita berusaha untuk meluruskan. Tetapi kadang-kadang ada kelemahan itu bawaan. Maksudnya karakter yang merupakan ya sifat khas, ciri khas yang ya tidak melanggar syariat. Ya, maka kita pahami dan kita selalu yakin di balik kelemahan itu ada hikmahnya. Yang kedua, tips yang kedua, bagaimana memahami dan melengkapi kekurangan pasangan adalah jangan terlalu mudah melupakan kebaikannya. Jangan terlalu mudah kita melupakan kebaikan pasangan kita ketika muncul kekurangan dan kelemahan itu. Dan juga tips yang terbaik adalah ingat memorable moment. Momen-momen yang berkesan. Ya, momen-momen yang sulit dilupakan, yang sangat berkesan dalam hubungan, dalam interaksi pasangan itu. Jangan karena satu kesalahan, karena satu kekurangan yang dilakukan oleh pasangan kita sudah menghapus seluruh kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menasihatkan, "Wala tansaul fadla bainakum." Jangan kamu melupakan keutamaan kebaikan-kebaikan di antara kamu. Ayat ini surat Al-Baqarah 237 itu turun berkaitan dengan perceraian. Ya, turun berkaitan dengan masalah talak. Ya. Jadi konteksnya ini sebenarnya memang masalah talak. Ya. Jadi kalau sebuah rumah tangga daruratnya
jalan terakhirnya harus bercerai, harus berpisah, maka Allah menasihatkan, perpisahan itu jangan sampai kemudian melupakan kebaikan-kebaikan daripada pasangan. Suami istri berpisah, bercerai, jangan sampai suami lupakan kebaikan istrinya. Jangan sampai dengan mudah istri melupakan kebaikan suami. Ini begitu pentingnya ayat ini sampai Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala di dalam bukunya Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran dalam menata kehidupan manusia, itu mencantumkan sebagai salah satu kaidah untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan ini adalah jangan kita mudah melupakan kebaikan orang lain. Nah, jadi ada pepatah, ada peribahasa, karena nila, karena setitik nila rusak susu sebelanga. Nah, itu tentu maknanya di situ adalah peringatan. Artinya jangan sampai, ya, jangan sampai kebaikan-kebaikan itu gara-gara satu kesalahan yang kita lakukan buyar itu kebaikan. Nah, itu nasihat bagi orang yang mau melakukan kesalahan itu, mau melakukan keburukan itu. Tetapi bagi orang yang dikenai keburukan itu, ya tidak boleh sebenarnya, tidak boleh satu nilai itu kemudian kita generalisir. Satu keburukan, satu kelemahan yang dilakukan oleh pasangan kita sudah mendelete seluruh kebaikannya. Ya. Tidak boleh. Itu inti pesan daripada ayat ini. Wala tansaul fadla bainakum. Ya, termasuk sampai kemudian bercerai, berpisah pasangan suami istri, jangan sampai dengan perpisahan itu kita melupakan kebaikan-kebaikannya ketika masih normal. Sebab orang yang berada dalam kondisi normal, keluarga yang berada dalam kondisi yang normal, tentu di sana adalah kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Ya, ada bahkan memorable moment. Ya, kalau bisa itu diingat itu, momen-momen indah, momen-momen yang berkesan. Ya, sehingga tidak terhapus kebaikan-kebaikan itu begitu saja. Ya, kata Syekh Umar Al-Muqbil, tubuh atau fisik boleh berpisah, tetapi ya kebaikan dan hubungan yang baik yang pernah kita jalin itu tidak boleh hilang. Ya, ketika kita memperhatikan ayat ini adalah merupakan satu tips yang sangat bagus, yang sangat baik, mendekatkan yang jauh dan membalik lawan menjadi kawan. Apabila kita pegangi kaidah ini, maka yang jauh akan dekat dan lawan bisa menjadi kawan. Nah, mari kita mengambil contoh, mengambil keteladanan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang beliau adalah manusia teladan, manusia yang hanya lahir daripadanya kebaikan-kebaikan. Dan disinilah istimewanya Al-Quran, istimewanya kitab suci Al-Quran, bahwa konsep-konsep kebaikan yang ada di dalam Al-Quran itu bukan hanya teori, tetapi prakteknya itu kita bisa lihat secara individu pada Nabi. Ya, kalau dia keluarga kita bisa lihat itu pada keluarga Nabi. Kalau dia masyarakat, kita bisa melihat pada masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah SAW yang terdiri atas sahabat radhiyallahu anhum. Nah, salah satunya ini wala tansaul fadla bainakum, dan jangan kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Ini Nabi praktekkan. Itu Nabi pernah contohkan, Nabi pernah teladankan.
kepada kepada seorang tokoh yang tidak masuk Islam. Ya. Jadi berbuat baik kepada teman itu mudah. Ya. Berbuat baik kepada teman itu normal, itu wajar. Berbuat adil kepada teman, kepada kerabat itu wajar. Tetapi berbuat baik, berbuat adil kepada lawan itu yang luar biasa. Dan ini yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya. Tersebutlah dalam satu kisah yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Satu ketika Nabi SAW pulang dari Taif, berdakwah 1 bulan dan tidak diterima dakwahnya. Malah justru penolakan dan tindakan menyakiti Nabi SAW. Padahal beliau datang ke kota Taif untuk membawa cahaya. Cahaya di dunia mereka dan cahaya di akhirat kelak. Tapi ditolak. Nah, maka 1 bulan beliau berdakwah. Beliau memutuskan untuk balik ke Mekah. Tetapi tidak semudah itu seseorang yang pernah meninggalkan kota Mekah lalu ingin balik kembali, apalagi Muhammad. Muhammad memang yang sudah dimusuhi oleh tokoh-tokoh bahkan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Syaratnya adalah harus ada yang memberikan jaminan keamanan. Kalau Nabi Muhammad ini ingin kembali ke kota Mekah, itu harus ada orang yang memberikan jaminan keamanan. Ya, maka tersebutlah seorang tokoh yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Seorang tokoh dari kalangan Quraisy yang Masya Allah menggerakkan 4 orang putranya untuk mengawal Nabi. Jadi beliau yang tampil memberikan jaminan keamanan. Ya, padahal musyrik. Al-Mut'im bin Adi ini musyrik. Nah, tapi justru dia yang memberikan jaminan keamanan. Bagaimana caranya? Dia tugaskan kepada 4 orang putranya. Dia bekali dengan baju besi. Dia berikan pedang-pedang terhunus. Lalu kemudian menjaga 4 pojok, 4 sudut Ka'bah. Dan dibiarkan Nabi masuk dengan aman. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, jadi Nabi ditolong. Diberikan jaminan keamanan oleh seorang tokoh Quraisy yang musyrik. Nah, jadi ini juga menunjukkan kepada kita, jangan juga kita menyangka semua orang non-muslim itu tidak baik. Ya. Jangan kita menyangka semua orang-orang non-muslim itu tidak baik. Ada saja di antara mereka 1-2 orang yang mungkin bisa digerakkan oleh hatinya sekalipun belum masuk Islam. Dan ini buktinya adalah Al-Mut'im bin Adi. Maka ketika Nabi SAW eksis di Madinah, ya, beliau sudah memiliki kekuatan di Madinah dan terjadilah percobaan adu kekuatan itu. Di perang Badar, kaum muslimin menang. Nabi Muhammad SAW menang dan luar biasa. Jumlah kekuatan kaum muslimin 1/3. Jadi 3 kali lipat kekuatan daripada musuh Islam pada waktu itu mampu dikalahkan oleh Nabi SAW dengan kaum muslimin. Perang Badar. Ya, maka konsekuensi daripada kekalahan orang-orang musyrik itu, selain banyak di antara mereka yang gugur, ada di antara mereka yang menjadi tawanan. Ada di antara mereka menjadi tawanan. Nah, ketika Nabi menghadapi tawanan-tawanan itu, tiba-tiba Nabi teringat dengan satu nama yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Ya, lalu ditanya, adakah di antara kalian Al-Mut'im bin Adi? Ya, jadi Nabi masih ingat ini, Masya Allah. Ya, mungkin hampir sampai 10 tahun itu ya. Nabi ingat itu jasanya Al-Mut'im bin Adi.
Nabi mengatakan, adakah di antara kalian Al-Mut'im bin Adi di sini? Ya. Maka atau adakah di antara kalian apakah dia gugur ikut bertempur kemarin? Tidak ya Rasulullah. Ya, dijawab bahwa beliau itu meninggal. Beliau itu meninggal di Mekah. Dia tidak ikut di dalam peperangan. Ya, beliau meninggal. Apa kata Nabi? Teringat. Nabi teringat jasa-jasanya itu Al-Mut'im bin Adi. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya, andaikan Al-Mut'im bin Adi masih hidup, lalu meminta kepadaku untuk membebaskan kalian, ya, aku akan bebaskan kalian semua untuknya. Ya, nah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Kenapa? Menunjukkan bahwa Nabi tidak melupakan kebaikannya itu Al-Mut'im bin Adi. Padahal dia musyrik, dia tokoh musyrik, dan dia meninggal dalam keadaan syirik. Nah, ini penerapan wala tansol fadla bainakum. Kemudian ada kisah juga yang diangkat oleh Syekh Dr. Umar Al-Muqbil di dalam bukunya tadi itu Qawaid Qur'aniyah itu. Satu pengalaman pribadi dari Syekh Ali At-Tantawi. Ya, Syekh Ali At-Tantawi ketika beliau memediasi satu keluarga yang bermasalah, yang konflik. Ya, saling menuduh berbuat zalim, saling menuduh merampas haknya. Sudah berusaha didamaikan, tidak bisa. Akhirnya harus berakhir dengan perceraian. Perceraian dengan perjanjian hak pengasuhan anak pada ibu, tetapi tidak ada tanggung jawab dari ayah untuk menafkahi. Ya, begitu istri ini sudah betul-betul mau bercerai, sampai walaupun tidak dinafkahi, padahal masih kecil-kecil anaknya pada waktu. Walaupun tidak, dia rela berpisah. Maka Syekh Ali Tantawi mengatakan, oke, kalau gitu talak satu. Ya, jadi talak raj'i, talak yang masih memungkinkan lagi untuk rujuk. Nah, setelah jatuh talak berlalu beberapa bulan, mereka dipertemukan lagi, ingin coba dimediasi kembali oleh Syekh Ali Tantawi agar bisa rujuk kembali. Ya, maka apa nasihat yang beliau sampaikan pada waktu itu? Coba kamu Ibu Umi, coba fokus dulu, ingat-ingat kebaikan suami. Nah, kamu suami, coba kau fokus, ingat-ingat dulu kebaikan istri. Ya, mungkin kalau kita ini saya kasih waktu 10 menit ya. Saya kasih waktu dulu 10 menit. Coba diingat kebaikan-kebaikan suamimu, coba ingat kebaikan-kebaikan istrimu. Ya. Oke. Nah, setelah berlalu waktu, diberikan waktu sekian menit, maka kemudian ditanya gimana? Sudah temukan? Istri, sudah temukan kebaikan-kebaikan suamimu? Kamu? Sudah? Oke. Nah, dipanggil duduk. Diberi nasihat, lalu kemudian dibacakan ayat ini. Ya, dibacakan wala tansaul fadla bainakum. Ingat, ayat itu turun berkaitan dengan perceraian. Allah memfirmankan kepada antum, kepada antuma, kepada kamu berdua, jangan kamu begitu mudah melupakan kebaikan-kebaikan di antara kamu. Apa yang terjadi? Masya Allah, sang suami mengatakan, ya, demi kebaikan, demi kasih sayang, dan masa depan anak-anak, saya siap menafkahi anak-anak kita. Dan saya relakan kasih kunci rumah ini. Kunci rumah ini silahkan kamu tinggal di sini, lakukan apa yang kamu senangi. Ya, lalu Masya Allah istrinya apa dia bilang? Kalau begitu, sejak sekarang juga saya tidak ingin meminta lagi mahar. Ya, karena rupanya
mahar daripada suaminya dia cicil. Ya, saya tidak ingin meminta sisa mahar yang belum dilunasi. Masya Allah, berakhir dengan baik. Ya, berakhir dengan baik. Jadi jangan sampai pertengkaran, perceraian itu sampai kemudian kita melupakan kebaikan-kebaikan pasangan. Kalau mesti harus terjadi seperti itu. Nah, ini cara harmonisasi yang terbaik. Cara kita memahami dan melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Wala tansaul fadla bainakum. Baik, kita pindah kepada tips yang ketiga. Bagaimana memahami dan melengkapi kekurangan pasangan. Jauhkan sifat egois. Ya, jauhkan sifat egois dari diri kita ini. Apa itu? Selalu merasa benar dan menempatkan pasangan di pihak yang salah. Itu egois. Ya. Egois itu sifat iblis. Ya, egois itu sifat iblis. Ya, makanya ketika ditanya apa yang menyebabkan kamu iblis tidak sujud kepada Adam, id amartuka, ketika diperintahkan kepadamu. Ya, apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Ya, saya lebih baik dari saya lebih tinggi daripada dia. Ya, saya benar. Ya, saya kenapa? Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Nah, itu sifat egoisme. Sifat selalu merasa benar dan menempatkan pasangannya selalu dalam posisi salah. Nah, tidak mungkin yang seperti itu ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang bersih dari kesalahan. Tidak ada juga manusia di dunia ini yang hanya kesalahan melulu. Tidak ada. Nah, sifat egoisme ini kita sendiri yang egois tidak suka. Ya, kita sendiri mungkin kita yang egois itu kita tidak suka. Bagaimana kalau pasangan kita egois? Ya makanya jangan egois. Jangan kita selalu merasa benar dan kita menganggap pasangan kita selalu salah. Nah, maka coba ini. Mari kita mengevaluasi diri. Apakah kita ini termasuk suami yang egois, istri yang egois? Nah, saya ingin menghadirkan atau ingin menyebutkan di sini 8 ciri-ciri suami istri yang egois. Ya, ini menurut para ahli psikolog. Ya, 8 ciri-ciri orang yang egois. Nah, sifat egois inilah yang bisa menghilangkan keharmonisan rumah tangga. Apa itu? Yang pertama adalah selalu minta didengarkan, tetapi enggan mendengarkan. Kalau dia bicara, coba dengar dulu. Ya, coba perhatikan dulu Pak, perhatikan dulu Bu. Ya, tapi tiba gilirannya dia yang disuruh mendengar, dia tidak mau. Egois, itu egois. Yang kedua adalah tidak berusaha mengkomunikasikan perasaan hati atau amarah, ya, yang sedang dia rasakan. Dia tidak mau komunikasikan, tertutup. Nah, kira-kira tertutup. Dia cenderung tertutup, dia tidak mau komunikasi. Sampaikan. Sebab perasaan hati yang tidak ridho, ya, kalau dipendam itu bahaya. Ya, kalau dipendam itu baik, bisa meledak. Ya, dan kadang-kadang ledakannya membawa akibat yang dahsyat kepada orang lain. Jadi dia tidak mau mengkomunikasikan, dia tidak mau mendiskusikan. Yang ketiga adalah ngotot. Ya, ngotot, bersikeras, pendapatnya yang benar. Boleh kalau mungkin sampai kemudian berhasil diajak untuk berdiskusi, berdialog, ya, selalu dia menempatkan dirinya pada posisi yang dia ngotot, saya yang benar. Nah, kemudian yang keempat, menuduh pasangannya egois. Malah justru pasangannya dia tuduh egois. Yang kelima adalah enggan melibatkan pasangan dalam membuat rencana.
Jadi kalau rencana-rencana keluarga, untuk apa? Bapak itu tidak terlalu tahu. Ya, itu pendidikannya aja seperti itu. Ya. Atau mungkin bapak tidak perlu tahu ibu itu. Tetek bengek. Oh tidak. Ada kadang-kadang hal-hal yang tetek bengek itu harus didiskusikan. Nah, tapi ciri-ciri orang yang egois, diktator. Selalu dia tidak mau melibatkan orang lain. Selalu dia memutuskan sendiri. Ya. Kemudian yang keenam adalah selalu mengkritik teman-teman dan keluarganya pasangan. Nah, itu keluargamu saja begitu. Nah, teman-temanmu juga hampir sama, itulah yang mewarnai kamu. Itu ciri-ciri orang yang egois. Kemudian tidak memahami kebutuhan pasangan. Dia mau dipahami kebutuhannya, tapi kebutuhan pasangannya dia tidak pahami. Kemudian selalu mengancam cerai jika tidak dituruti. Nah, ini kata-kata cerai ini ya, itu tidak boleh dijadikan sebagai ancaman itu, permainan-permainan di dalam rumah tangga. Ya, jangan. Ya. Suami jangan, ya, sedapat mungkin jangan selalu terbiasa, ya, selalu terbiasa setiap ada konflik cerai. Tahan itu, ya. Kalau kita ingin, memang tidak ada rumah tangga yang tidak pernah konflik. Ya, tidak ada rumah tangga yang tidak pernah konflik. Tetapi tidak semua konflik harus berakhir dengan perceraian. Dan cerai tidak selamanya itu jalan, menjadi jalan. Dia jalan terakhir kayak pintu darurat. Pesawat misalnya, itu ada pintu darurat. Itu kalau sudah buntu semua, baru cerai. Jangan setiap ada masalah cerai. Awas saya cerai kamu. Ya, istri, awas saya kembali ke rumah. Saya pulang ke rumah. Atau awas saya minta cerai. Nah, tidak. Ya, orang yang selalu menyelesaikan problema dengan ancaman cerai, itu ciri-ciri pasangan yang egois. Ya, maka jauhilah sifat-sifat egoisme itu, sebab itulah yang merusak keharmonisan di dalam rumah tangga. Mari kita menjadi orang yang berlapang dada. Berlapang dada bahwa kita manusia biasa. Manusia biasa yang pernah salah, yang bisa lupa, yang bisa lalai. Ya, Nabi SAW saja sendiri dalam hal-hal yang tidak prinsip, beliau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat kemanusiaannya. Baik, yang terakhir, tips yang terakhir, bagaimana kita mengelola kekurangan dan kelemahan di dalam rumah tangga adalah mau mengakui kesalahan. Ya, mau mengakui kesalahan, minta maaf, dan ridho menerima kebenaran pasangan. Nah, ya, jadi kita siap mengakui kesalahan kita. Ya, hanya memang tentu diharapkan jangan selalu salah. Ya, jangan selalu salah. Oke, kita siap mengakui kesalahan, tapi jangan kita salah terus. La yundagul mu'min fi juhrin marratain. Tidak pantas orang beriman itu terjatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Nah, kalau mungkin kesalahan lain, oke lah. Ya, tetapi satu jenis kesalahan kita berulang-ulang jatuh di situ. Itu artinya apa? Kita tidak mengambil pelajaran. Ya, kita tidak mengambil. Kalau kita salah di jenis kesalahan yang lain, itu mungkin masih lumrah. Tetapi kalau satu kesalahan kita berulang-ulang jatuh di situ, sudah kedapatan selingkuh 1 kali. Ya ampun, ampun. Mohon maaf. Ternyata ya kedapatan lagi dia selingkuh. Ya. Nah, berkali-kali dia terjatuh di situ. Oke, kita akui kesalahan, tapi jangan berupaya untuk kita mengulangi kesalahan pada jenis yang sama. Juga untuk jenis-jenis kesalahan yang lain, ya, kita berupaya sedapat mungkin untuk selalu mengendalikan diri. Kebahagiaan pribadi, kebahagiaan dalam rumah tangga itu adalah kemampuan kita mengendalikan diri kita. Minta maaf. Ya.
Orang yang minta maaf itu tidak akan jatuh kewibawaannya. Ya, justru dia adalah orang yang jantan. Ya, orang yang jujur, orang yang berani. Dia berani minta maaf kalau memang dia salah. Ya, dan ridho menerima kebenaran. Kebenaran pasangan kita. Memang engkau benar. Itu ya, kadang-kadang kita juga ini sebagai seorang suami gengsi kita menerima kebenaran istri. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau tidak salah ada hadis itu, tidaklah seseorang yang tawadu itu akan merendahkan dirinya. Justru orang yang tawadu itu Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, mari kita lihat ini ayat. Ayat surat An-Nur ya, surat 24 ayat 22. Nah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jadi ini sumpah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu memiliki budak, ya, memiliki orang yang dia tanggungi, yang selalu dia santuni, orang miskin ya, orang miskin. Selalu dia santuni. Tiba-tiba dalam peristiwa hadithul fitnah yang menimpa putrinya beliau Aisyah, ya, ternyata orang yang disantuni orang miskin ini, yang selalu disantuni oleh Abu Bakar, dia yang terlibat di dalamnya. Dia yang terlibat di dalamnya. Ya, maka pada saat itu bersumpah Abu Bakar, dia tidak mau bantu lagi. Maka turun ayat ini. Tidak pantas orang yang memiliki kelebihan di antara kamu, ya, kelapangan dalam harta, lalu kemudian bersumpah tidak ingin membantu orang-orang yang miskin, ya, apalagi mereka adalah kalangan muhajirin, ya, fisabilillah. Wal ya'fu, hendaklah berlapang dada, hendaklah engkau berlapang dada. Wal yasfahu, maafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu menyukai Allah mengampuni kamu? Jadi kita memaafkan orang, Masya Allah, kita juga diampuni oleh Allah. Ya, termasuk orang yang minta maaf kalau dia bersungguh-sungguh. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu ini. Jadi juga sulit orang mengakui kesalahan, sulit juga orang minta maaf kalau yang dimintai maaf, ya, itu tidak berlapang dada. Itu ya. Makanya di dalam Al-Qur'an yang banyak disebutkan itu adalah memberi maaf. Gitu ya. Karena bagaimana orang mau minta maaf kalau dia tidak siap memberi maaf. Itu ya. Jadi mungkin agak tidak terlalu banyak atau mungkin kita sulit menemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan minta maaf lah. Tetapi yang ada itu adalah memberi maaf. Karena itu apabila kita siap memberi maaf, maka insya Allah orang akan lapang dadanya mengakui kesalahannya. Gitu ya, mengakui kesalahannya, minta maaf, ya, dan mau mengakui kebenaran pasangannya.